Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin nabiyil karim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Amma ba'd. Para pemirsa semuanya yang budiman yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita bincang-bincang lagi tentang berbagai hal. Ya, fokusnya untuk kali ini kita mohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Tidak bermaksud menggurui, ya hanya sharing saja untuk mari kita bersama-sama merenung, mengamalkan jika bisa. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semuanya, dalam kehidupan kita diberi oleh Allah dua hal. Yang pertama dalam hati kita itu ada unsur yang disebut ya kejahatan, ya. Juga ada yang dalam diri kita juga ada unsur ketakwaan. Dalam surah Asy-Syams ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dia mengilhamkan kepada nafs, ya, kejahatan dan ketakwaan. Di dalam diri kita itu ada kejahatan, fujur, dan takwa. Ya, ada ketakwaan. Nah, kita di jalan takwa itu ada yang membela, yaitu pembelaan dari para malaikat. Dan di dalam wujud itu ada yang membisiki, yang mengajak kepada neraka, itu setan, ya, dan para tentaranya. Nah, dalam hal ini kita harus selalu untuk memohon perlindungan kepada Allah berkaitan dengan dilindunginya kita ini dari godaan setan yang terkutuk, ya. Supaya kita nyaman, aman dari godaan setan yang terkutuk. Ada para ulama, para kiai yang menjelaskan bahwa dalam Al-Quran itu luar biasa, ya. Misalnya begini, kata dunia itu ada 115, dan lawannya dunia untuk akhirat. Ya, bukan lawannya, pasangannya. Itu juga disebutkan di Al-Quran 115. Setan itu disebutkan 88 kali, ya. Malaikat disebutkan juga 88 kali. Neraka 77 kali, surga 77 kali juga. Nah, ini supaya dicek lagi, ya. Coba dicek di para kiai yang menjelaskan. Sekarang itu di medsos itu ada, ya, dan masih ada yang lain, yang keajaiban yang lainnya. Nah, untuk itu kita harus melindungi diri, ya, kepada Allah, ya kan? Melindungi diri kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Di dalam surah surah Fatir, surah ke-35,
ayat 6 itu disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Karena sungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi itu harus kita pahami dalam diri kita bahwa setan itu musuh dan kita juga harus siap ya, menjadikan setan itu juga musuh. Ya. Inna syaitona lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Jadi setan itu musuh, jadikanlah oleh kita itu setan itu musuh. Gitu. Ya. Jangan dijadikan bolo, jangan dijadikan teman. Gitu. Sesungguhnya dayanya itu ada golongannya. Ya. Mereka mengajak golongannya. Nah, kalau kita berteman berarti menjadi golongannya. Begitu ya. Karena harusnya menganggap musuh itu berseberangan, ya tidak bersentuhan. Ya. Nah itu mengajak golongannya itu ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Jadi begitulah. Ya karena itu kita eh, tidak melihat setan, setan melihat kita. Makanya diperintahkan kalau kita itu untuk bertawud. Ya, tawud yang biasa kita lakukan dengan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ya. Nah itu kita baca ya setiap kali. Bahkan mau membaca Al-Quran kita harus bertawud. Yang lain juga usahakan ta'awud. Ya, ta'awud itu kita mohon perlindungan dari godaan setan yang terkutuk. Itu masyhur dan banyak dilakukan oleh eh, kita semua yang Muslim. Ya. Kalau yang bukan Muslim ya nggak mau membaca itu barangkali ya, gitu ya. Jadi eh, ketika kita akan membaca surah Al-Fatihah juga terbiasa sekali kan kita dengan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru selanjutnya kita membaca ta'awudz. Ada lagi ta'awudz yang lain itu ya sebaiknya dihafalkan juga kalau bisa ya. Itu sebenarnya untuk satu ya kecukupan ya cukup. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Ada juga yang mohon perlindungan ya. Ya Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika ayahdurun. Ya intinya kita mohon perlindungan dari ya, para setan itu dan juga perlindungan dari mereka mendekati kita ya. Perlindungan dari mendekatinya. Robbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Robbi ayahdurun. Ada juga yang eh, melafalkan ya, melafalkan itu dengan menambahkan Asmaul Husna ya Sami'u ya Alim. Nah, lalu membacanya A'udzu billahis samiil alimi minasyaitonir rajim. Nah, itu ada uh, suatu apa ya berdasar suatu hadis juga ya. Jadi kita membacanya A'udzu A'udzu billahis samiil alimi minasyaitonir rajim. Nah, juga perlindungan-perlindungan yang sifatnya itu bukan hanya ta'awud, tapi juga misalnya membaca ayat kursi,
Ya, membaca yang berkali-kali itu kita melindungkan diri kita, jiwa kita kepada Allah supaya dijauhkan dari godaan setan, tidak mudah untuk digoda setan. Juga kalau membaca 4 ayat akhir surat Al-Hasyr, membaca pagi, membaca sore itu hadisnya banyak sekali itu kemanfaatannya ya. Bahwa nanti kalau meninggal di antara jeda waktu membaca itu ya husnul khotimah, syahid ya gitu. Nah, ketika sebelum membaca itu para ulama, para kiai mengajarkan untuk membaca A'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim 3 kali. Baru membaca 4 ayat akhir surat Al-Hasyr yang mulai dari law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin lara'aitahu khashi'an min tasawwuti min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanir rahim. Wallahu la ilaha illa huwa al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanahu wa ta'ala yusyrikun wa huwal khaliqul bariyul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Itu dihafalkan. Kalau ada pondok besar ya contohnya Pondok Sunan Derajat itu mewajibkan para santrinya hafal itu ya. Nah itu sebagai senjata orang mukmin banyak manfaatnya. Coba buka di hadis-hadisnya itu bahwa manfaatnya banyak sekali baca itu pagi hari 1 kali, sore hari 1 kali, syukur 3 kali ya. Tentu saja juga dengan perlindungan misalnya saja dengan membaca misalnya Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis samai wa samil alim. Itu juga 3 kali pagi, 3 kali sore ya. Itu tidak ada bahaya ya dari yang membaca itu. Yang mudah-mudahan dijauhkan juga dari godaan setan yang akan membisiki pada jiwa kita itu. Ya, lalu seseorang kan juga mestinya harus kontrol pikirannya, hatinya, berpikir apa, ya, membatin apa, kontrol. Ya, bagi orang-orang tertentu tanyakan ya, oleh ulama itu bahwa lintasan hati itu harus dijaga. Lintasannya bisa jadi kurang baik, ya, tidak baik dan sebagainya itu dari bisikan-bisikan setan. Ya, itulah ya utamanya setan itu membisiki di hati. Ya, tentu saja setan itu bisa melekat pada yang lain ya jin dan sebagainya ya seperti itu ya. Pada manusia yang membuat setannya masuk di orang lain lalu murka ya, lalu eh, memfitnah dan sebagainya itu perbuatan setan yang eh, seperti itu. Ya. Mudah-mudahan sekali lagi para pemirsa yang budiman, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semua, ya biasakan untuk ta'awud. Ya pasangannya dengan lalu membaca Bismillah, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya utamanya untuk fokus kali ini kita eh, apa, sharing, tafakur tentang ta'awud. Ya ta'awud itu yang biasa dilakukan dengan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu ada yang membacanya Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Ada yang membacanya A'udzubillahis samiil alimi minasyaitonirrajim. Dan juga ta'awud-ta'awud yang lain ya kalau ada tanyakan pada alim ulama dan para kiai, para alim yang soleh solihah yang punya ilmu yang banyak ya. Saya hanya sharing saja orang biasa seperti bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas hanya menyampaikan walaupun 1 ayat mudah-mudahan ada manfaatnya.
Namun kalau ada salah dan kurangnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, saya akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.